Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah yang indah dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Mari ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai. Jemaat di Bapak Ibu yang ada di rumah dipersilakan untuk berdiri. Kita akan puji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Amin. Jemaat silahkan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih dan pertolongannya, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan. Meskipun pergumulan kita masih berat, kita merasakan bahwa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan itu senantiasa terwujud di dalam kehidupan kita. Namun demikian, kita juga mengakui, kita juga menyadari adanya banyak kekurangan, banyaknya keterbatasan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kekuatan dan berkat yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Meski kami harus beribadah di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kami.
Namun demikian pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang kepada Tuhan dengan pengakuan kami akan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Dosa, kesalahan masih saja kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan juga melalui nyanyian Kidung Jemaat 29 bait 1 dan bait yang ketiga. Kidung Jemaat 29 bait 1 dan bait yang ketiga di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengan tulus hati mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan anugerah serta pengampunan untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9. Pembacaan akan dilakukan oleh salah seorang penatua jemaat. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 50. Kita baca ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita memohon pernyataan Tuhan supaya hikmat Tuhan ada pada kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat hanya bagimu, ya Allah kami, Allah yang kami tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami percaya
Jika ada 2-3 orang yang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Untuk itu ya Bapa, tuntun kami dan persiapkan hati kami. Engkau bajak hati kami supaya kami siap untuk menerima firman-Mu dan boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Suwito yang pada saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau lawat, Engkau sertai, dan hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 50, kita baca ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Demikian dikatakan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 52 bait yang pertama. 52 bait yang pertama, sabda Tuhan Allah. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah. Apa kabar
Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, tentu kami mengharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa dalam kondisi fit di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 1 bulan terakhir, menurut berita yang saya baca, ternyata dalam situasi dan kondisi kita menghadapi penyebaran virus corona ini, sudah ada 51 berita hoax yang tersebar di media sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dan tentunya mereka-mereka yang sudah menyebarkan berita hoax sudah diproses secara hukum. Dari hasil pemeriksaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dari berita yang saya baca itu, ternyata para tersangka memiliki motif yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang karena iseng, bercanda, ada pula yang karena mereka tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun alasannya, dengan menyebarkan berita hoax, dengan menyebarkan berita bohong, tentulah ini menjadikan suasana kehidupan kita menjadi semakin tidak baik. Menjadikan suasana yang sudah berat ini menjadi semakin kacau karena berita-berita bohong yang sedang diberitakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana seperti ini, tentunya berita yang kita sampaikan adalah berita yang menjadikan kita lebih semangat menjalani kehidupan. Tentu berita yang harus kita sampaikan, kita ungkapkan, kita tuliskan, kita suarakan adalah berita yang menyenangkan hati, bukan berita-berita yang justru menakut-nakuti orang lain. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui Nabi Yesaya kita diajak untuk menghayati bagaimana seharusnya kita menyikapi hal-hal yang terjadi pada saat ini. Dalam bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menarik yang patut kita teladani. Nabi Yesaya menuliskan di ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tentu ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Yang menjadi penekanan di sini adalah lidah seorang murid. Lalu apa tugas murid? Ketika Tuhan memberikan lidah seorang murid itu, tugasnya adalah menyampaikan berita. Tugasnya adalah menyampaikan sesuatu yang baik.
Tugasnya adalah mewartakan berita-berita yang penuh dengan sukacita. Tugasnya adalah menyampaikan berita-berita yang penuh dengan semangat. Ini tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu siapakah yang dapat menjadi seorang murid di mana ia mampu menyampaikan berita sukacita, berita yang penuh dengan semangat hidup? Siapakah yang dapat melakukan itu? Tentunya hamba yang setialah yang mampu untuk melakukan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 50 ayat 4 dan seterusnya ini adalah sebuah nubuat, maka hamba yang setia itu semua sudah tergenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah ia menjadi hamba yang setia? Iya. Apakah ia mampu untuk menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan umat yang sedang menderita? Tentulah iya. Mari kita ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia berkarya. Bukankah ia menyampaikan kabar sukacita, berita sukacita, berita keselamatan, dan juga ungkapan-ungkapan bahagia? Kalau kita baca Injil, kitab Injil Matius misalnya, Tuhan Yesus mengabarkan kabar bahagia. Berbahagialah orang yang berbahagialah. Bukankah itu ungkapan-ungkapan yang dapat memunculkan semangat baru? Tidak hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Melalui karyanya, melalui tindakannya, Tuhan Yesus juga mampu untuk mengubah situasi. Bukannya situasi menjadi buruk, tetapi situasi yang menjadi semakin baik. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang menderita dipulihkan. Orang yang mati dibangkitkan. Orang yang sedang berduka dihibur. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kabar berita yang disampaikan adalah kabar berita yang justru menyemangati umat Tuhan yang sedang dalam situasi terpuruk. Ialah hamba yang taat. Ialah yang mampu menyampaikan berita sukacita dengan sempurna. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat karya Kristus ini, menghayati karya Kristus ini, ia juga memberikan dirinya berkorban untuk seluruh umat manusia yang berdosa, sehingga keselamatan juga diberikan pada seluruh umat manusia. Ia benar-benar mempunyai lidah seorang murid, di mana ia mampu mengabarkan kabar sukacita, berita sukacita, bahkan tindakan sukacita untuk orang-orang yang menderita. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mampukah kita meneladani Kristus ini dalam situasi yang masih menegangkan ini, dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, dalam tekanan virus corona ini? Kita diajak untuk menjadi
hamba-hamba yang setia. Kita diajak untuk mampu mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain. Dan terlebih, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mampu untuk senantiasa menyemangati saudara-saudara kita agar mereka tidak takut, agar mereka tidak semakin khawatir, agar mereka tidak semakin menderita. Tentu juga kita bersyukur jika kita sebagai gereja, kita juga dapat berkontribusi untuk membantu mereka yang menderita. Atau mungkin kita juga berkontribusi untuk membantu mereka yang sedang berjuang di garda depan, menyemangati mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat kita yang juga sebagai hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, juga mampu mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain. Bukan berita bohong, bukan berita yang menakutkan, tetapi berita yang menyejukkan, berita yang menyemangati, tindakan yang menyemangati, tindakan yang membuat orang lain kembali bersemangat menjalani kehidupan ini. Mari kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah hamba yang taat dan setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita memperbarui pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan bersama mengungkapkan dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, dipersilahkan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu yang kita lakukan pada saat ini, kita juga kembali diajak untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan ini nanti kita serahkan untuk
mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, baik yang ada di lingkup GKJW Jemaat Rejo Agung maupun di Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita dasari dengan sabda Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 yang demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengiringi di dalam kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 161, bait 1 dan 2, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus. Suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, mempunyai lidah seorang murid yang mampu untuk mengabarkan berita sukacita, berita yang boleh menyemangati orang lain, berita yang boleh menguatkan orang lain, bukan berita yang justru melemahkan orang lain. Bapa di dalam surga, biarlah melalui itu semua kami juga boleh berkontribusi untuk mendukung,
suasana yang kami alami pada saat ini menjadi semakin baik, bukannya semakin mencekam. Karena sampai dengan saat ini ya Tuhan, kami harus berjuang menghadapi penyebaran virus yang mematikan, virus corona. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami semuanya. Lindungi dan juga sertai kami, semua umat kepunyaan-Mu, agar kami semua boleh terhindar dari virus yang mematikan itu. Bapa di dalam surga, terkhusus kami berdoa untuk tim medis, keamanan, dan juga aparat pemerintahan yang berada di depan, menjadi garda depan untuk mengatasi penyebaran virus ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memampukan mereka untuk menjalankan tugas yang berat ini. Sertai mereka, lindungi mereka, biarlah mereka boleh senantiasa kuat dan sehat. Biarlah mereka juga boleh senantiasa bersemangat untuk menjalankan tugas panggilan mereka itu. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Tuhan memberkati, agar melalui upaya-upaya itu ya Tuhan, kami boleh mengakhiri beban yang saat ini masih harus kami tanggung. Bapa di dalam surga, demikian juga bukalah setiap hati kami untuk juga ikut ambil bagian di dalam mendukung upaya-upaya pencegahan itu. Dari yang paling sederhana, di mana kami dapat menjaga diri kami masing-masing, di mana kami juga ikut berkontribusi untuk mendukung mereka yang sedang bertugas. Biarlah itu ada di dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan kami, baik di lingkup jemaat Rejo Agung. Tuhan memberkati upaya kami untuk memberikan pelayanan peribadahan untuk seluruh warga jemaat Rejo Agung. Tuhan menyertai dan memberkati. Melalui rekaman-rekaman ibadah ini ya Tuhan, biarlah menjadi berkat dan menyemangati seluruh warga jemaat di dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Demikian juga kegiatan dan pelayanan di lingkup Majelis Daerah Besuki Barat dan juga lingkup Majelis Agung. Tuhan juga menolong dan memberkati, sehingga kami semua meskipun di dalam kehidupan pelayanan kami diperhadapkan pada persoalan yang berat, kami tetap dimampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik di lingkup jemaat, lingkup daerah, maupun lingkup Majelis Agung. Sebagai ungkapan rasa syukur kami hari ini ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang sudah terkumpul, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan boleh menjadi sarana untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, baik di lingkup jemaat Rejo Agung maupun di lingkup Gereja Kristen Jaya Wetan pada umumnya. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Oleh karena itu, kami mohon pertolongan Tuhan,
Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita kembali pada aktivitas kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan kita senantiasa mengabarkan kabar sukacita, bukan kabar ketakutan dan meresahkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 417 bait yang pertama. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. 417 bait yang pertama, serahkan pada Tuhan. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Bapak, Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah minggu pada pagi hari ini.
Atas nama jemaat GKJW Rejo Agung, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan keluarga masing-masing. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.